tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum para kanco dimanapun saat ini berada. Senang sekali masih bisa live kita di 30 derajat Celcius. Tadi informasi yang kami dapat dari BMKG agak panas, namun di ruangan ini dingin, adem karena ada narasumber yang butuh waktu sekitar 6 bulan ya Bu ya. 6 bulan minta, sementara radio kita baru 5 bulan. Rekan semuanya, surprise sekali acara ngobras kita siang hari ini. Kehadiran yang tidak biasanya dan luar biasa, karena biasanya yang hadir itu kuliner, kemudian sosial, kemudian musisi, kemudian tokoh masyarakat. Kali ini hadir seorang dokter. Wah. Karena bintang tamunya dokter, siarannya pakai masker. Alhamdulillah kita udah vaksin ya Bu Dokter ya? Ya. Ibu sudah berapa kali Dok? Kalau kami kesehatan udah 3 kali. 3 kali Dok? 3 kali. Kalau saya, Dok itu kalau vaksin itu jenisnya harus sama ya? Maksudnya kalau misalnya Sinovac. Ya, kalau dosis 1 dengan dosis 2-nya harus sama. Sama, nah, oke itu misalnya Sinovac. Nah soal Iya. dosis 3-nya Dok? Dosis 3-nya bisa heterolog, bisa homolog. Oh kalau yang AstraZeneca itu Kalau sekarang khusus untuk kayak AstraZeneca misalnya, karena ketersediaan vaksinnya tidak ada gitu ya. Sekarang bisa berbeda vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi kebijakan yang homolog tadi kayak Sinovac itu yang kemarin. Sekarang? Sejak yang baru ini karena ada vaksin Covovac yang baru, maka kebijakannya yang untuk Astra yang DO karena udah lama karena ketersediaan vaksinnya tidak mencukupi, tidak ada. Nah, bisa di vaksin keduanya bisa pakai Covovac. Misalnya saya Bu pertama Sinovac, kedua Sinovac, saya bisa ketiga? Ketiganya bisa Astra, bisa Moderna, bisa Pfizer. Tapi kalaupun tidak bisa itu karena keterbatasan. Iya. Oke, para kanca nih, belum kenalin diri kita udah ngomong serius. Ini bedanya dokter nih. Oke, para kanca kita akan ngobrol sampai pukul 16 saat ini. Tadi belum ngenalin diri udah ngomong serius. Sekarang kita tanya siapa sebenarnya sosok yang ada di hadapan saya ini. Silakan nih Bu Dokter memperkenalkan diri biar lebih afdol yang bersangkutan. Oke, silakan Dok. Oke, Assalamualaikum, hai. Waalaikumsalam. Saya Dr. Siti Mesaro, sehari-hari saya bertugas di UPTD Puskesmas Tanjung Enim sebagai dokter fungsional. Kalau saya sih sebetulnya sudah bisa dikatakan jadi orang Tanjung Enim Pak ya. Meskipun aslinya orang Palembang. Dari tahun berapa Bu ini Dok di sini? Saya bertugas di Tanjung Enim ini sejak tahun 2005. Oh 2005. Sampai insya Allah hari ini dan mungkin kali sampai pensiun kali. Alhamdulillah berarti lah kenal Tanjungian Bu. Ini iya Dok, bertugas di sini gitu ya. Berarti tahun 2005 setahun setelah pemilu ya? Iya, setelah sebelumnya muter-muter dulu gitu kan. Ada sempat di Lubuk Linggau 3 tahun. Ya. Jadi bertugas sebagai dokter PTT di situ 3 tahun. Jadi waktu lulus kuliah, ya. PTT-nya di Lubuk Linggau. Ya, jadi sekitar tahun berapa? Saya lulus tahun 99. Jadi alumni dari Fakultas Kedokteran Unsri. Habis itu langsung ikut penugasan dari dari Kemenkes untuk ditempatkan sebagai dokter PTT di Lubuk Linggau. Di Puskesmas L Sidoharjo. Lubuk Linggau. Suatu puskesmas yang waktu itu tuh benar-benar baru berdiri gitu ya, pengembangan dari puskesmas pembantu dan saya langsung ditugaskan sebagai ini Bu, pimpinan. Puskesmas Pemekaran. Ya, bisa jadi. Karena dulunya kan puskesmas pembantu. Karena kebutuhan suatu tempat itu kan karena berdasarkan jumlah penduduk yang cukup padat gitu ya. Jadi
butuh sarana peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, maka dibentuklah menjadi peningkatan puskesmas. Kebetulan saya ditempatkan situ sebagai dokter yang baru. Bu, kalau puskesmas itu apakah dia harus ada di satu kecamatan atau dalam satu kecamatan bisa dua puskesmas? Satu kecamatan. Atau tergantung penduduk? Satu puskesmas. Oh, satu puskesmas. Tapi bisa saja nanti untuk sekarang ini satu puskesmas, satu kecamatan satu puskesmas. Oke. Iya, tapi tergantung wilayah juga nanti. Tergantung wilayah, kalau wilayahnya besar, penduduknya ini banyak ya. Kayak Tanjung Enim ini harusnya sudah 2 puskesmas sebetulnya. Karena seharusnya jumlah penduduk ya Bu ya. Kalau kebijakan dari Kemenkes itu sekitar 30.000 penduduk itu satu puskesmas. Coba kita lihat penduduk Tanjung Enim ini sudah 70-an ribu lebih kan? 70.000 lebih. Iya. Oke. Kenapa Bu milih profesi masuk kuliah kedokteran ini? yang atau kena cita-cita waktu kecil kepengen jadi apa, jadi dokter? Barangkali termasuk itulah kali ya. Karena soalnya Bu, saya sendiri kalau ditanya cita-cita berubah-ubah terus sih kan. Iya. Tapi kebetulan ya termasuk lah. Semakin kuatnya kepengen masuk di fakultas kedokteran itu? Ketika SMP. Oh, SMP udah mulai. Iya. Jadi dari SD sudah tertarik ya dengan bidang kesehatan. Kebetulan ketika SMP saya masuk rumah sakit karena ada operasi amandel. Nah di situ saya melihat langsung aktivitas seorang dokter kan, kebetulan lagi melakukan perawatan pasien kan gitu ya. Nah dari situ tambah lebih kuat lagi. Terus kebetulan juga sakit gitu kan pada waktu itu. Nah juga melihat sosok seorang dokter juga di situ. Jadi akhirnya membulatkan siapa Bu nama dokter itu kalau masih ingat? Gimana? Dokter itu siapa yang? Kalau dokternya yang di puskesmas yang tempat saya sering berobat itu dokter Salma namanya. Sampai hari ini saya masih ingat. Alhamdulillah. Bagaimana bentuk sosok dokternya, perhatian care-nya dengan pasien. Itulah yang menjadi salah satu motivasi obsesinya gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, masuk Fakultas Kedokteran Unsri berarti tahun 89 berapa? 89. Oh, 89. Iya kan? Oke. 92 salah, sorry. Oke, 89 SMA. Berarti ini Bu 92 lagi ngetop-ngetopnya Trio Libels nih Bu. Gimana suka dukanya tuh? Karena gini, sebagian ada yang beranggapan bahwa kuliah di kedokteran tuh susah. Kalau dikatakan susah ya memang berat ya. Berat ya. Artinya kalau kita lihat dari materi gitu ya yang harus kita pelajari gitu kan. Tapi karena tadi memang sudah keinginan gitu kan. Jadi kalau keinginan walaupun berat tetap harus dijalani. Walaupun mungkin pada waktu lagi menghadapi ketika ujian, menghafal itu pernah sampai bercucuran air mata saking begitu banyak yang harus kita pelajari waktu mepet itu ketika ujian tuh pernah saya sampai itu bercucuran. Cuma karena ini memang cita-cita gitu ya, sudahlah jalani aja. Oke. Tadi sempat beberapa kali pindah sampai pada akhirnya 2005 netap di Tanjung Enim. Sekarang menjadi dokter fungsional. Kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan dokter fungsional itu? Oh, kalau dokter fungsional itu artinya kayak dokter biasa yang melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasiennya, baik dalam gedung maupun gedung. Jadi saya jadi dokter fungsional, sebetulnya saya kembali lagi ke Puskesmas Tanjung Enim setelah sebelumnya saya sempat pindah di Puskesmas Muara Enim. Dulunya jabatan itu adalah jabatan struktural. Ya, jadi kan dokter juga bisa menduduki jabatan struktural. Tetapi akhirnya saya membulatkan tekad kembali ke habitat. Seperti cita-cita awal, menjadi dokter fungsional. Jadi jabatan itu ada 2 kan. Jabatan struktural artinya menduduki jabatan kepala, pimpinan. Berarti maksudnya masuk ke manajemen gitu Bu? Iya, betul. Lebih tepatnya seperti itu. Mengurusin kertas-kertas. Kertas-kertas administratif lah. Manajemen gitu. Kalau dia dokter fungsional tidak berurusan dengan hal tersebut, lebih konsentrasi ke pelayanan. Jadi balik lagi ke basic seperti cita-cita awal. Jam kerjanya? Jam kerja seperti jam di mana ditempatkan bertugas. Kalau kayak sekarang kan kita di Puskesmas Tanjung Enim menurut aturan ASN kan berangkat 7.30 sampai selesai jam 16.00. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu? Iya, Sabtu Minggu insya Allah libur.
Tadi Ibu sebutkan dokter yang melayani dalam gedung atau luar gedung, artinya? Iya, artinya kegiatan kita kan tidak, kalau puskesmas itu beda ya dengan di rumah sakit. Kalau dia di puskesmas, kalau di rumah sakit kita hanya mengerjakan pelayanan saat itu ya dengan Oke. pasien. Jadi pasiennya datang, keluhannya apa, kita coba tata laksana, kita obati, selesai. Oh, Tetapi ketika oke. kita di puskesmas kan tidak. Ketika kita menemukan pasien, kemudian kita lihat kasusnya banyak, mungkin kita akan melakukan kegiatan kunjungan rumah. Oh, sampai ke situ, Be? Iya, Oke, sip, sampai- seru. Lebih seru. Oke, para kanca, tadi pertama openingnya kita serius sekali, kemudian di tengah-tengahnya agak sedikit santai, kemudian santai lagi, nanti serius lagi karena ada ngunjungin pasien. Nah, nanti bagaimana pengalaman seorang dokter kita sore hari ini mengunjungi pasiennya akan kita ngulik lagi setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, para kanca hingga ke pukul 16 pas ngepas nanti. Saya akan temenin semuanya bersama narasumber kita, Dr. Siti Maisaro. Wah, seru. Ngobrolnya santai, ngobrolnya serius. tetap fokus di prokes kita. Saat ini 14 lewat 24 menit. Para kanca, tadi sudah mulai terkuak sedikit demi sedikit tentang profesi dokter. Tadi dokter kita sempat bicara tentang kunjungan ke rumah pasien. Iya, Ini yang betul. menarik. Itu kalau kayak gitu dok, jam kerjanya bagaimana dong? Ya tetap di jam kerja. Oh sorry, jadi jam 7 Kan tadi, tugasnya dari jam 7? 7.30 7.30 hingga ke hingga ke 16. 16.00. Oke. Heeh. Nah, jadi kalau ada kegiatan kita ke lapangan itu kunjungan rumah pasien itu dikerjakan di jam Jam itu? dinas. Tapi Oh. pernah juga di luar jam dinas. Oh, oke. Ada teman-teman yang melakukan kunjungan di luar jam dinas. Berarti besar lemburnya dok ya? Tidak juga. Enggak, justru tetap ya standar karena kita ya kalau dibicarakan dari Danas, ini kan karena pemerintah ya, jadi Ya, kita benar. punya ada Oke. aturan jelas ya. Nah itu dok biasanya kenapa harus berkunjung ke rumah pasien itu karena pasien tidak bisa ke puskesmas atau ini apa atau memang kita yang harus ke sana itu penyebabnya apa dok? Banyak ya kegiatan yang kita lakukan, maksud itu penyebab kenapa kita harus melakukan kunjungan. Ya pertama memang ada kasus pasien penyakit kronis gitu ya, Oke, yang dimana harusnya dia melakukan pelayanan pengobatan ke pelayanan tingkat pertama ternyata tidak dilakukan. Oke. Jadi kita dapat data dari kader-kader gitu kan, ada ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sakit kronis, tetapi tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, Oh, kita oke. datang ke situ, Heeh. melakukan pemeriksaan awal. Nah, nanti kita lakukan pengobatan, selanjutnya nanti kita serahkan ke bidan desa gitu kan untuk Oke, ya. melanjutkan. Heeh. Atau bisa juga ada kasus misalnya dia berobat di puskesmas, tapi kita pengen tahu nih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi dia, misalkan berulang terus kasusnya ya, Oke. misalnya diare terus misalnya atau dia sakit kulit terus. Nah, itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kunjungan rumah. Itulah uniknya kalau misalnya kita di puskesmas itu seperti itu. Oke. Jadi kegiatan tuh tidak monoton gitu ya dalam Ya. gedung. Jadi ada banyak seninya gitu. Jadi kita ke lapangan ketemu dengan orang banyak. Jadi
disitulah yang kita bisa melihat langsung sebetulnya ya Ke masyarakat. ke masyarakat. Karena kalau dia ke rumah sakit kan mungkin datang sudah pakai baju bagus dan sebagainya. Iya. Tapi kalau di puskesmas, kalau kita kunjungan rumah, kita lihat kan status ekonominya bisa Iya. kelihatan. Iya. Bagaimana lingkungannya, bagaimana sosialnya, Sosial, oke, gitu ya. Nah itu jadi kita bisa tahu alasan kenapa dia tidak bisa berobat, ini ada alasannya, ternyata memang secara ekonomi nggak mampu, atau mungkin kurang pengetahuan, atau mungkin ketidakpedulian anggota di dalam rumah tangganya. ya. Oke, Kadang secara sosial ternyata ekonomi dia mampu tapi ternyata tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian, Nah, oke. jadi dari situ yang kita unitnya di situ. Yang pernah ngadepin pasien nakal, maksudnya gini loh, pasien nakal cuman, dok aku tuh, jadi gini dok, ada sugesti pasien, saya pribadi juga ngalamin. Saya tuh kalau ke dokter, kalau nggak dokter A, saya nggak sembuh, gitu. Nah ada nggak nih dok, misalnya dokter tadi berkunjung ke rumah pasien, kemudian pas nyampe, sebenarnya pasiennya nggak apa-apa, atau seharusnya dia tuh mampu ke mana, ke puskesmas, tapi dia kepengen dikunjungin. Jadi bahasanya tuh, dasar bedok aku tuh kepengen dokter ke rumah aku main. Ada enggak kira-kira yang main itu dok? Iya kan, aneka ragam kan dok. Mungkin ada ya, tapi sampai hari ini saya enggak. Belum, oke. Nggak ada, karena kan ya tadi kan kita datang itu sudah punya data dulu gitu ya. Oke, siap. Kita mau ke lapangan gitu kan, kita enggak sendirian, kita mengajak rekan-rekan yang Tim ya dok ya? kira-kira punya program yang berhubungan. Misalnya ini sakitnya, misalnya gizi anak-anak balita yang berat badannya kurang ya, gizi buruk. Pasti kita ngajak tim perkesmas, tim gizi. Nah, artinya kan kita sudah punya data dulu dong, sudah punya dapat info dulu. Orang yang mau kita kunjungin ini di mana rumahnya gitu kan. Jadi ada data. Jadi insya Allah kita nggak menemukan pasien yang tadi yang nakal tadi, belum. Soalnya seperti tadi saya bilang dok, sugesti pasien gitu ya. Berarti Pak Anggi pernah ya? Pernah Bu, asli Bu. Saya tuh kalau ke dokter, kalau bukan dokter A, saya nggak mau. Satu, yang kedua kalau ke dokter A dia penuh prakteknya, tungguin Bu. Oh gitu ya. Pas nyampe tensi cuma di langsung sehat ya. Dia di tensi ini ngobrol sebentar selesai ya kan. Ya, itu sugesti. Iya. Nah kalau itu Bu, obat udah perlu obat lagi ya. Iya. Langsung sehat ya. Langsung sehat. Oke. Nah, gimana nih pengalaman dokter sendiri ketika perbedaan waktu zaman PTT ini flashback lah, kita flashback. Iya. PTT terus kemarin penempatan di mana? Di Muarenim. Muarenim. Oh, maksudnya perbedaan yang mana? Mana nih pasiennya? Itu kan sekian tahun. Saya bertugas Apakah penyakitnya itu baik Bu? Tidak juga ya. Tidak juga. Berkembang penyakit. Apalagi di Tanjung Enim ini ya. Jenis kasus penyakitnya juga sudah ada beda lagi antara kota dengan di desa, maksudnya. Lasamo ya, sakit orang di sini ya. Nah, jadi artinya tidak kelihatan karena ini dikatakan semi kota apa ini namanya Tanjung Enim ini ya. Kota pokoknya. Kota lah ya. Pokoknya kota Tanjung Enim ya, namanya kota Tanjung Enim. Okay. Jadi penyakit itu juga lebih bervariasi ketika kita di lapangan menemukan kasus-kasus penyakit ya. Jadi yang penyakit yang menular tidak menular semuanya ada. Yo. Lengkap. Sama cari kota juga, kota lain. Kota juga. Jadi ada aneh lagi. Mungkin juga mungkin di desa lain juga seperti itu juga ya. Karena tadi sudah perkembangan dari teknologi dan segala macam. Jadi mungkin pola makan sudah juga berubah ya. Jadi lihat di media sosial dan sebagainya. Jadi keinginan untuk makan yang junk food itu sudah mulai. Jadi akhirnya penyakit-penyakit yang tidak menular itu kasusnya juga sudah cukup banyak di sini. Akhirnya mereka berkumpul para penyakit. para penyakitnya berkumpul, kita serbu gitu ya gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang Bu, COVID nih agak sedikit serius. Sedikit baik Bu, serius Bu. Jangan banyak. Ya? Jangan banyak-banyak, kasihan kayak yang lain. Nah, COVID itu ada program pemerintah kita tentang 5M. 6M sekarang. 6 sudah 6. 6M. Oh. Kalau boleh tahu 6. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak, menghindari keramaian,
kemudian menghindari makan bersama, kemudian cuci tangan, pakai masker, apalagi sudah jadi 6M sekarang. 6. Oh, lah ini namanya perkembangan nih kita ada macetnya ini. Oke, nah itu kan kebiasaan sebenarnya sudah dari dahulu kala Bu kita ya, kayak mencuci tangan, masker memang Satu lagi lupa, mengurangi mobilitas. Oh iya itu tadi ya. Jangan terlalu banyak mondar-mandir sana sini. Apalagi kalau ada penting Bu. Iya. Cak kita nak. Ngapain juga udah. Ini dok kata, nak kemana? Nak begawe? Coba keliling-keliling wae. Sebenarnya salah satunya. Berarti sebenarnya dok kita ini sudah ada itu penahan-penahan tadi itu Sebetulnya. Iya. Oke. Nah dok, untuk tadi cerita vaksin. Oke. Vaksin COVID ceritanya. Oke, COVID vaksin. Seberapa kuat nih dok ya? Seberapa kuat vaksin itu menahan serangan dari apa? COVID-nya. Jadi divaksin, apakah 100% bakal tidak kena COVID atau masih kena atau gimana dok? Oke, jadi vaksinasi itu kan suatu zat yang di dalamnya berisi antigen ya. Nah, yang tujuannya adalah sebetulnya adalah kalau memberikan kekebalan kepada seseorang. Kekebalan dok ya? Tujuan utamanya ada memberikan kekebalan. Sehingga kalau orang itu jadi kena penyakit, misalnya sekarang kita bicara COVID. Jadi kalau dia kontak dengan virus COVID, tubuh sudah mengenal, sudah pernah kenalan. Sehingga sudah membentuk antibodi. Sehingga kalau dia lagi kontak lagi dengan ini, maka kalaupun juga kena, dia tidak berat. Oh, ya. Sama lah biasa. Iya, lah kenal. Lah kenal kan? Kalau lah kenal artinya ya sudah. Lah kenal. Kalau tidak kenal maka kata sayang kan. Iya. Berarti bisa diminimal ya. Oke, siap. Tapi tetap kita harus menjaga yang 6M tadi harus kita tetap perjalankan. Protokol kesehatan tetap. Jadi vaksin itu adalah salah satu cara. Salah satu cara caranya saja ya untuk kita supaya menghindari atau mengurangi penyakit COVID tadi. Tapi tetap fokus utama adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Oke. Ya, 6M plus imunisasi. Imunisasi. Siap. Itu yang paling bagus. Oke, para kanca semuanya, kami jaga jarak, kami pakai masker. Walaupun kami setelah divaksin, cuman ini 3, ini 2. Oke. Dan kami setia dengan pasangan kami masing-masing. Mic ini kami pegang dengan setia. Para kanca, inilah bukti bahwa suasana sore hari ini kita mau bikin santai, tapi tetap insya Allah akan menambah wawasan para kanca dan terus terang saya juga pribadi bisa menambah wawasan tentang ilmu kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Memimpin puskesmas